Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal ula, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, idza matal insan, di dalam Bukhari, kalau wa idza matat nu adam enggak apa-apa, sama aja. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw waladin sholihin aw ilmin yuntafa'u bih. Yatsba'ul mayyita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u thnani wa huma ahluhu wa maluhu, wa yabqa wahid wa huwa amaluhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah hadir bersama kita para guru, para asatidz, terutama yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Nala beserta jamaah Masjid Al-Hikmah, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Mursidi, Al-Mukarram Al-Ustadz Nasrullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan Basri, Al-Mukarram Al-Ustadz Jalaluddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamalul Lail, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasanuddin, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Sugeng, dan para jamaah yang lain yang kemungkinan luput dari penyebutan nama. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali pernah berkata, an-nasu niyam, manusia ini pada hakikatnya pada tidur. Jadi seluruh manusia ini tidur. Falamma matu intabahu, maka saat mereka bangkit, maka saat mereka mati, ya saudara kita, ya pulang ke rahmatullah, intabahu, baru dia ngeh, baru dia ngelilir, iya, baru mudeng. Jadi pada dasarnya nih, kalau kita ambil kesimpulan, seluruh manusia ini pada dasarnya ini lagi pulas semua nih, tidur, pulas, loh, nyaut tuh, jauh-jauh juga nyaut, ya kan? Nah, saat tidur inilah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi biasa, rakyat biasa, yang jadi guru, yang jadi polisi, yang jadi ABRI. Itu pada dasarnya tuh berarti kita semuanya di dalam tidur, itu berarti mimpi. Ya, orang yang kaya-kaya banget gitu ya, kaya banget, itu berarti mimpi. Orang mimpi coba yuk, wah Allah, kaya, lagi makan enak, di mejanya banyak banget makanannya, pas kepentok begini nih di meja, bangun dah, hilang semua itu, hilang, ya, mimpi dah. Nah, kita juga begitu, rumahnya yang gedung, kendaraannya nggak kehitung, tanahnya di mana-mana, depositonya semuanya banyak, mati misalnya nih, pulang ke rahmatullah, selesai. Nanti sisanya akan dibagi-bagi sama bini. Ini laki-laki meninggal, udah, nanti ditinggal lagi tuh buat bininya, buat istrinya. Nah, ya, ada yang dijual, semuanya ganti nama, balik nama semuanya. Ya, dijual buat apa kira-kira? Nah, bukan saya ngomong ya, bukan buat usaha, bikin usaha yang banyak ya. Bila perlu pasar dia beli, nanti kalau udah kaya baru dah ya. Nah, karena itu sekali lagi yang perlu kita
perhatikan bahwa saudari kita Bu Warniti ya. Bu Warniti ini sudah pulang ke rahmatullah, sudah mulai terbebas. Ya, terbebas semuanya. Hak Allah sudah dilaksanakan, hak Adamnya juga sudah dihiwalahkan. Saat disolatkan ya, bila ada utang piutang apapun bentuknya dengan data-data yang otentik, silahkan nanti menghubungi suaminya. Itu udah bebas ya, tinggal suaminya nanti kalau memang ada para tetangga yang memang punya utang, kaitan hutang yang memang bisa dibuktikan, apakah catatan, apakah saksi, apapun bentuknya, silahkan dibayar. Nanti kalau memang saya emang nggak usah dah diikhlaskan, bebas ya, bebas, tinggal tunggu saja. Nah, inna nahnu nuhyil mauta, dalam surah Yasin, saya ambil tadi dari surah Yasin yang terkait dengan kematian. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, kata Allah, nuhyil mauta, hidupkan orang yang sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat amal-amal yang sudah lalu. Wa atharohum, jejak-jejak mereka, pernah sholat duha, pernah tahajud, pernah mampir di masjid ini, pernah mampir di masjid ini, ruku dan sujud, athar, saksi-saksi yang pernah dia ruku dan sujud dimanapun dia berada di dunia ini. Wa atharohum wa kulla syai'in, setiap sesuatu semua itu ahsayna, kami catat, kami hitung, kata Allah, tanpa satu pun yang ditinggalkan. Fi imamim mubin, dalam imam yang nyata, maksudnya adalah loh mahfud, catatan. Nanti ada catatan semua, dicatat, nggak bisa lupa, sedikit pun tidak ada yang lupa, semuanya. Pernah kita nyolong bakwan, pernah kita nyolong sendal, ada semua tuh, ketahuan semua. Iya, dia pulang dari masjid, sendalnya hilang, dia nyari sendal orang ya kan, dia bawa lagi, cakupan. Nah, itu sama, dicatat semua. Pernah masjid di masjid atau awun masjid apa, dia mampir, nanti ada keterangannya tuh, kencing, yang satu sholat, ada catatannya semua. Mampir di masjid cuman kencing, nggak sholat, ada semuanya catatannya ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, tidak bisa dibantah. Teknologi aja sekarang nih dengan Facebook ya, sekian tahun yang lalu 2009 kita mulai daftar ke Facebook ya, kita pergi ke Semarang, kita pergi ke Sumatera, kita pergi ke Saudi, ke Mekah, Madinah, semuanya kita datengin. Google Map-nya kita aktifin ya, itu nanti bisa dilihat tiap tahun, itu diingetin, setahun yang lalu pernah ke sini, setahun yang lalu pernah ke sini, ada semua catatannya bro, nggak hilang. Itu dunia teknologi, bisa mencatat, nggak bisa dibohongi, kecuali Google Map-nya nonaktifkan, terus disetting lagi, bisa dah hilang ya. Tapi selama itu aktif, maka itu bisa dicatat. Bahkan maaf, ketemu dengan siapa, ngomongnya ngomong apa, nanti juga bisa direkam. Catatan kita bisa direkam. Hari misalnya pada tahun 2009 ketemu di sini dengan si ini, ketemu ini, yang dibicarakan apa-apa, ada semua nanti. Ada pasti, coba dah. Teknologi akan semakin canggih, nggak bakalan mundur, maju pasti. Percaya mati dulu ya. Nggak percaya mati dulu dah. Nah, karena itu sekali lagi ini adalah wanti-wanti buat kita ya. Kata Sayyidina Ali bahwa kita ini dalam keadaan tertidur. Kalau kita paham bahwa semua itu nanti kita tidak ada apa-apanya akan dibagikan oleh ahli waris, maka sebelum itu maka kita mesti banyak beramal. Nih dari sekarang nabung buat amal. Walaupun maaf ini, kalau misalnya orang yang meninggal itu persis seperti orang yang mau naik pesawat, mau pergi jauh, mau pulang kampung. Orang yang pulang kampung biasanya punya identitas, apa namanya tuh, tiket ya, nama Sujai, asal planet bumi, umurnya sekian-sekian, terus nanti tujuannya kemana,
Waktunya kapan? Nah, waktunya ini dah bagtatan, tiba-tiba. Waktunya tuh bagtatan dikosongin, tiba-tiba pokoknya. Asal malaikat maut datang aja udah. Walaupun malaikat maut, maaf, malakul maut melihat wajah setiap manusia itu 70 kali dalam 24 jam. Jadi 24 jam itu kalau dikalikan, maaf, 60 menit kalau dikali 24 sekitar 1440, dibagi 70 itu sekitar 20 menit lebih lah. Dilihatin, ini udah waktunya apa belum, sambil bawa jadwal mungkin ya. Wah belum ya kan. Wah nanti nih kesangkut ketabrak kereta nih dikit lagi misalnya ya kan. Iya kayak kemarin tuh, maaf, di bus itu ya, ya Allah kasihan banget ya. Supirnya doang yang meninggal ya. Hah? 13. Iya. Dimasukin, dikirim ke grup. Kita mau jalan-jalan, orang tuanya pada ngadu, pada ketakutan, ada aja itu ya. Kita mau jalan-jalan pakai itu, yang kecelakaan dikirim di grup, ibu-ibunya pada komen nggak macam-macam. Iya, iya padahal itu sebenarnya dilarang ya. Mati mah jangan usah takut ya. Mati bukan masalah sehat atau sakit, bukan masalah di rumah atau di kendaraan, di pesawat atau di mana. Memang kalau udah datang waktunya mati mah mati. Jangankan yang naik pesawat, lagi tidur di kamar tidur nih, bangun-bangun nggak bangun ya kan. Ada yang jatuh, naik apa aja dia nggak jatuh, di tempat tidur jatuh. Kalau sudah waktunya nggak usah takut ya. Ada sehat banget, coba lihat orang main bola ya kan, ada yang lagi lari tek jatuh, iya mati. Ada yang lagi khutbah jatuh ya kan, mati. Ada yang lagi ceramah, jangan dulu. Ntar dulu, biar lamaan dikit belum kelar ya. Iya. Ntar giliran mati kenceng lagi. Ada yang lagi ceramah, mati. Nasib dah. Ya. Jadi bukan masalah itu. Jadi kematian itu kapan saja bisa terjadi. Ada yang udah sakit bertahun-tahun, udah makan BAB, mohon maaf ya, di tempat udah nggak bisa ngapa-ngapain, kagak mati-mati itu. Kalau memang keputusannya kalau sakit mati lah, itu kenapa nggak mati? Karena itu kematian adalah jangan dipandang sehat sakit ya, jangan. Miskin kaya semuanya sama, yang sehat pun bisa juga. Karena itu sekali lagi, kalau sudah dapat tiket ya, nanti malakal maut menjemput kita, diambillah saat itu, baru masuk check in ke kuburan. Check innya di situ. Nanti ada yang jaga di situ, malaikat bongkar manakir. Nama siapa? Sujai. Gimana nih untuk masuk ke dalam? Ada pertanyaan dulu, ditanya marrobuka waman nabiyuka. Nah, saat check in nanti ditanya oleh petugas malaikat bongkar manakir, ada bocorannya. Dalam bahasa kitanya talqin. Talqin itu artinya ngingetin ya. Maaf ini, jangan sampai ngapain sih pakai ditalkinin. Ada yang ngomong begitu. Emang denger yang udah mati kan gitu ya. Dengan amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan, barangkali kalau sudah diingetin mah kan gitu ya. Ilok apa? Orang yang sudah meninggal itu tahu persis apa yang dilakukan oleh yang masih hidup, yang dikatakan, doanya semuanya didengar. Jangan takut, kalau nggak percaya mati dulu dah, ntar kita talkinin. Ya, makanya dalam talkin kan begitu ya. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, jika datang kepada Anda seorang malaikat yang diwakilkan kepada Anda, wasa'alaka, dan nanti keduanya bertanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, waman dinuka, wama imamuka, fakul, jawab, kira-kira begitu ya. Kalau perempuan, fakuli, jawablah Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, terus. Itu artinya ngingetin, supaya mudah-mudahan dengan amal perbuatan dia dengar. Begitu ketemu dengan petugas, insya Allah bisa jawab. Itulah pertanyaan yang sudah dibocorkan ya
Orang semuanya tahu jawabannya, tapi tidak bisa jaminan. Kita hafalin dari sekarang. Kata sholat gak usah ngaji, nggak udah hafal gua mah ya kan. Ntar ada malaikat bisa tanya, bisa jawab. Rabbi wa Muhammad, ngapal itu aja udah. Wih, soalnya bagus banget ya kan. Pertanyaan malaikat mungkar wa nakir kita hafalin aja tuh ya. Yang jawab bukannya mulut, bro ya. Tangannya, mulutnya dikunci, tangannya jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukan. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bisa aja yang berbicara. Nih tanganku yang pernah bersedekah, tanganku yang pernah memegang kepala anak yatim, tanganku yang pernah mencium tangan orang tua bersalaman, tangan yang jawab. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan menjadi saksi. Nih yang pernah dia belajar, nih yang pernah jalan misalnya menuju menuntut ilmu, kaki-kaki semua akan menjadi saksi semua amal perbuatan kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah diapalin. Andai kata sekarang kagak apal pun nggak apa-apa. Ya, ada Imam Syibawai. Imam Syibawai ini adalah pakar nahwu. Bukan berarti, maaf, bukan berarti ilmu nahwu ngatur Al-Quran, bukan. Ilmu nahwu itu diambil dari Al-Quran, diambil, oh ternyata bismi ini kasroh, diambillah kaidah-kaidahnya, jadilah ilmu nahwu. Jadi bukan berarti, wah berarti ilmu nahwu tuh ngatur Al-Quran, bacanya, bukan. Semuanya ngambilnya dari Al-Quran ya. Imam Syibawai pakar dalam bidang nahwu yang sudah banyak karangannya ya. Saat ditanya oleh malaikat maut, saat ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, marrabbuka, bukannya jawab, tapi kalau bahasa Betawinya mungkin ya, jangan jawab dulu, man coba kalimat apa. Ditanya man kalimat, lah malaikat telah kagak belajar. Pokoknya kalau kagak bisa jawab macam-macam, nggak jawab, udah getok aja kan gitu. Cuma itu bedanya. Dia bertanya, emannya kalimat apa? Lah dia gelegepan, kagak bisa jawab. Lapor dah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hamba Allah yang saat ditanya bukannya jawab, dia nanya lagi, emannya kalimat apa? Lah saya kan kagak belajar. Makhluk yang statis tanpa ada perkembangan itu malaikat. Akhirnya apa kata Allah? Udah, hamba Allah yang satu itu biarin aja, nggak usah pakai ditanya, selesai. Itulah Imam Syibawai, pakar dalam bidang nahwu. Bisa jadi di antara kita nih, bukan misalnya pakar dalam bidang dalam bidang sesuatu, bisa saja kita menjawab dengan yang lain, tapi itu mendapatkan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nanti kalau sudah ditanya mungkar wa nakir, baru nanti selesai. Kumpullah, kalau bahasa kitanya di semacam tempat perkumpulan ya, di bandaranya lah. Nanti disitulah nanti akan dihitung semua, dihisap, tujuannya macam-macam. Cuma dua tujuannya, kalau nggak surga, neraka. Kita doakan Ibu Wartini ya, Warniti ya, bin Tarli ya, kita doakan almarhumah, insya Allah ya, semua amal perbuatannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tempatkan di dalam raudhah min riyadil jannah. Sebagai sahibul bait, Bapak Abdul Aziz ya, sebagai suaminya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesabaran, keridhaan itu merupakan langkah yang mudah ya, yang tidak menjadi penghalang bagi sang istri di padang mahsyar untuk lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.